Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Kembali lagi di channel saya, Franciscus Regis ya. Oke, ini video apa sih? Jadi kan ini sebenarnya kelanjutan dari saya setelah selesai warping stiker itu kan. Belum tak jelasin semuanya karena detailnya. Kenapa belum tak jelasin? Karena saya menguji kualitas stikernya ya. Karena ini terbilang cukup murah di kalangan stiker ya. Ini bukan Oracle, bukan Techwarp apa-apa, atau Max Decal tuh bukan, ini yang paling paket ekonomisnya. Jadi saya warping ini tuh habis 300.000 full semuanya, nggak sampai 300.000, malah 300.000 kurang gitu. Di Red Point itu, di tempatnya Mas Dika itu kan. Awalnya saya tanya-tanya dulu, Mas, stiker motor full body vario bahan biasa piro, bahan biasa berapa? Dia bilangnya 250.000. Itu karena promo sebelum lebaran, jadi promo lebaran katanya dia gitu. 250.000 itu, tapi cuma yang kuning ini aja. Tapi saya nambah beberapa hal di dasi, bagel, terus mana lagi ya, itu deh kita, dasi sama bagel. Terus apa lagi sih, sama ini selebor saya full banget, bener-bener full sampai dalam sini tuh. Oh ya, fun fact juga, video kali ini saya nggak cuman membahas tentang stikernya aja, tapi sekalian setelah saya beli motor ini selama 1 bulan, kualitas Honda itu gimana. Tapi setelah kita bahas stiker ya. Oke, jadi gitu ya, stikernya cuman habis Mas Dika bilang 250, terus saya nambah bagian itu ya, pokoknya 290.000 lah, nggak sampai 300.000-an. Terbilang murah, tapi ya gitulah, ada harga, ada kualitas. Kalau dari jauh ini sih kelihatan rapi, bagus gitu ya gitu. Tapi kalau kita dilihat dari dekat, ada beberapa hal yang kualitas stiker ini kurang bagus dari rekatnya. Kita lihat lebih detail ya, kayak gini nih jadi dia kurang merekat gitu sama nih bagian sini nih, kalau kalian lihat. Nah itu kelihatan kan, punyaknya bagian mana lagi ya, ini kayak gini tuh kurang rapi. Bukan karena tukang stikernya yang jelek pasangnya ya, tapi kualitas dari stikernya emang kurang bagus. Jadi emang sulit, daya rekatnya sulit. Dan kemarin tuh sebelum tak stiker tuh motor kan habis tak cuci, jadi kurang lengket stikernya karena bekas kena semir motor, kayak kit motor gitu. Nah itu, jadi menurut saya setelah pemakaian ini kurang worth it. Mending pakai sekalian yang bagus, mending Oracle itu kemarin tuh saya tanya habis sekitar 400.000-an. Mending Oracle. Jadi mungkin bahkan buat sementara, karena kemarin budgetku mepet juga buat nyetikir motor ini. Yang penting bodinya terlindung dulu, saya takut baret ya, penting terlindung sih. Besok arep ganti stiker, ganti ono rezeki gitu. Itu pokoknya sementara, nggak tahu sementara apa sementahun ya, mungkin nggak terlalu lama pakainya, dan nggak tahu mau pakai warna kuning lagi atau apa. Tapi tetap saya pengennya, kalau stiker wishlist saya itu tetap Candy Red. Tapi saya tanya tuh, Candy Red yang Max Decal itu lebih mahal lagi, itu hampir 800.000-an pakai Max Decal, tapi bahannya emang bagus banget kayak cat. Kalau 800.000-an sepengalamanku, cat body itu sekitar lebih murah sih, paling 1,5 juta sampai 1,5 juta atau lebih dikit gitu. Saya mikir mungkin repaint body aja ya, repaint body 1,5 juta, warnanya Candy Red, atau enggak itu saya terinspirasi dari Mazda, warna red Mazda gitu. Itu sih, tapi nggak tahu, besok kalau ada rezeki kita fokusin project modif buat ini motor. Tapi ini kan cuman buat, jadi saya modif kemarin, modif kemarin tuh buat mengejar kenyamanannya. Kita sekarang sambil beralih ke setelah saya beli motor ya. Jadi saya beli motor ini ada beberapa hal yang kurang nyaman, jadi saya ganti gitu. Yang pertama itu, jadi kemarin modif buat mengejar kenyamanannya. Yang pertama bagian spion
spion kemarin kan terlalu daplang. Kalau orinya Honda itu kurang banget gitu loh. Orinya Honda sangat kurang dan daplang nggak enak, tapi ini saya ganti pakai spion klik gitu, jadi lebih enak, lebih pendek. Terus yang kedua ini saya pasang karet ini biar nyaman, karena handle-nya ini kurang nyaman, jadi tambahin karet ini biar makin enak gitu. Terus jalur stang ini buat pemberat kiri kanan ya, itu saya ganti juga karena pemberat yang orinya itu kurang berat, terlalu ringan, jadi stangnya tuh kalau buat kenceng agak goyang-goyang gitu loh, jadi kurang stabil dan enak itu. Terus motif yang saya buru-buru juga ini karena kebutuhan buat saya sekarang nyambi ojek online juga kan, buat phone holder. Kalau touring juga enak banget ini, mungkin besok bakal tak terapin ke monster juga, sangat worth it banget ini. Dari gap phone holder ini kenceng banget gitu loh, udah tak pakai 1 bulan ini tak taruh HP juga aman-aman aja gitu. Itu terus yang sebelum video ini, mungkin videonya udah upload, saya ganti standar samping punyanya Beat Carbu. Nah, Beat Carbu kenapa? Karena ini pengguna mungkin ya motor Honda terbaru dari Beat Vario mungkin udah merasakannya. Jadi kalau di standar ini tuh motornya miring banget gitu loh, jadi tak ganti pakai Beat Carbu yang lebih panjang, jadi lebih nggak terlalu miring. Kalau di foto jadi lebih enak juga motornya itu. Jadi kemarin tak kebut modifnya itu, tak benar-benar tak kebut buat biar nyaman. Dari beli motor baru ini memang tak pakai kurang nyaman dari beberapa hal, itulah hal minor itu. Jadi saya sempurnakan sesuai style saya, cara naik motor saya gitu. Jadi modif motor menurut saya nggak sembarangan. Modif motor tuh ya yang nyaman gitu loh, nggak menyiksa dirimu sendiri gitu. Kalau di Matic style saya seperti ini, dan nggak bakal tak tinggiin apa tak tinggiin, tak kayak style touring nggak bakalan. Karena apa? Menurut saya pribadi ya, ini opini saya, motor Matic tuh kurang cocok kalau ditinggiin. Sama aja gitu, percuma gitu. Cuma travel suspensinya yang lebih tinggi toh, tapi kan dari bagian ini loh, posisi readingnya tuh tetap nggak enak, nggak kayak motor laki atau motor bebek gitu. Menurut saya ya itu gitu. Dan next kedepannya modifnya nggak tahu, belum, tak skip, tak pending dulu. Saya mau fokus ke si monster dulu. Setelah monster dan kita fokus ini, kita ya style proper, ala proper tapi daily use gitulah. Karena motor ini buat perang, motor ini buat hari keseharian saya, buat perang gitu. Bakal tak pertahanin tetap ori kayak gini, tapi yang penting beberapa hal tak ganti ke yang tidak nyaman. Seperti selanjutnya itu mungkin wishlist ya, ini itu apa, karpet. Terus yang pertama mungkin selang rem, velg, ban gitu. Selang rem, velg, ban. Karena velg saya sudah mendapatkan, ada velgnya, ada velg dan ban gitu, tapi entarlah itu buat next project. Itu saya ganti velgnya, karena velgnya ya begitulah. Nanti tak bahas ke next kualitas Honda motor sekarang itu gimana. Oke, setelah ini kita sekarang beralih ke kualitas motor Honda sekarang dan dulu tuh mengecewakan gimana ya. R&D nya final checknya itu loh, kok kayak gini sekarang gitu. Kenapa kayak gini? Kita mendekat ke bagian apa ya, kualitas dari body. Kita dulu dari kualitas dari body. Jadi bodinya tuh nggak kayak dulu, nggak tahu tuh ini loh, kayak bahan bawahnya tuh ini stiker ya. Bahan bawahnya tuh kayak gini tuh kok kayak gini, plastiknya kayak gini gitu loh. Plastiknya tuh nggak lentur, nggak elastis, kaku. Padahal plastik yang bagus itu juga apa, nggak kelihatan di sini, cuma di selipur depan sih. Plastik yang bagus tuh lentur gitu loh, ini nggak lentur gitu. Jadi kualitas plastiknya tuh nggak tahu tuh kayak gini
dan nggak lentur ini tuh. Ini sekali nubruk bisa nganu apa, pecah gitu, kayak gini tuh gampang pecah gitu. Terus kualitas juga plastik kasarnya, nggak tahu, kualitas plastik kasarnya tuh gampang baret sekarang tuh. Di sini tuh udah bagian ada yang baret begitu. Kalau kata orang sekarang tuh kualitas Honda tuh kayak kerupuk gitu, tipis, nggak kayak aku terakhir beli si Monster gitu. Kualitas partnya tuh lebih bagus banget gitu loh, plastiknya tuh nggak kayak gini ya. Cukup mengecewakan sekarang Honda. Terus ada kualitas las-lasan yang kurang buat tuh kayak gini. Las-lasannya tuh kayak gini tuh, nggak rapi menurut saya tuh. Las-lasan yang seperti itu nggak rapi tuh, begitu, nggak kayak dulu lagi. Nggak tahu, seperti yang saya bahas video sebelumnya ya, mungkin Honda melakukan ini buat menekan biaya produksinya, biar harga motor ini lebih murah gitu, biar bisa bersaing gitu sih menurut saya ya. Koreksi kalau salah. Terus nih juga di kuncinya tuh kayak gini tuh, plastiknya tuh kayak gini, plastik kilesnya tuh kayak gini, nggak rapi gitu loh, nggak rapi nih menurut saya. Terus dan juga tak jamin sih velg kayak gini tipis kayak gini tuh, wah ngantel lubang yang dalam, peyang bisa, bukan peyang lagi, pecah gitu. Nggak tahu kualitas Honda lokal sekarang tuh kenapa kok kayak gini. Terus kemarin ada beberapa hal lagi, catnya juga ini nggak kelihatan sih di sini. Itu catnya ada yang cacat. Ini baru datang dia motornya, pas baru dan cat ada yang cacat, ada yang bocel di sini juga, tapi nggak kelihatan karena stiker begitu. Nggak tahu, cukup mengecewakan. Tapi ya mau gimana lagi. Terus nah ini lagi, saya kenapa beli Honda Vario 150 baru tahun ini. Kenapa nggak tahun dari dulu kan, udah dari 2018 motor ini keluar. Kenapa? Saya juga menunggu batch yang produksi terakhir. Ini kan batch terakhir, jadi ada produksi 1, kedua, dan ketiga, dan ini adalah generasi yang ketiga. Menurut saya kalau udah batch ketiga tuh ada revisi beberapa bagian. Jadi kayak kualitas plastiknya harus lebih baik, dan banyak kualitas bodi juga harus lebih baik, kualitas spare-nya harusnya juga lebih baik. Tapi kenyataannya ya hampir sama. Jadi kurang sedikit lah yang kuranglah penyempurnaannya, bukan kurang sedikit, kurang penyempurnaannya. Sama ada satu lagi juga di bagian plastik sini, boy. Bagian plastik sini tuh kelihatan nggak? Seperti sini tuh ada bekas sisa-sisa plastik gitu loh, yang kayak kepotong gitu. Nggak tahu. Nah itu sih. Jadi saya cari kualitas motor batch yang itu ya, kualitas produksi ketiga pun masih ada kurangnya gitu loh. Kayak jadi tips bagi kalian yang beli motor baru ya. Jadi ketika motor itu udah launching baru, namanya 2021 kayak PCX 160, jangan buru-buru langsung beli, tunggu aja 1 tahun atau 2 tahun buat produksi selanjutnya, biar kualitasnya makin kualitas bagian plastiknya itu ada revisi dan diperbaiki biar lebih bagus lagi. Meskipun yang batch ketiga pun kurang maksimal juga. Kenapa saya tahu ini produksi yang ketiga? Karena di sini ada kode rangkanya di sini. Ini yang MK ya. Ini yang MK. Ini itu tandanya produksi yang ketiga. Jadi ada lupa yang sebelumnya ML atau LK, ML, MK kalau nggak salah ya gitu. Ini produksi yang ketiga, jadi seharusnya ada revisi, tapi ya begitulah. Nggak tahu aku R&D Honda. Dan maaf banget buat maaf kalau menjelekkan produk Honda, tapi meskipun jelek aja pun tak beli. Karena kenapa tetap Honda itu ya banyak hal sih, banyak cerita manis dengan Honda. Terus
kayak Honda tuh ada seru aja punya motor Honda. Kenapa? Ada banyak event juga kan, kayak kontes modifikasi, ada Honda BXD itu yang tidak dipunyai oleh beberapa pabrikan lain gitu kan. Iya, seperti itu ya. Saya nggak mau jelek-jelekin Honda, wong jelek kualitasnya kayak gini aja tetap tak beli kan, cuma sebagai customer aja. Seharusnya bisa lebih baik, seharusnya bisa kualitas setara dengan kualitas ekspor gitu loh. Kalau Honda yang kualitas ekspor kan bagus-bagus. Pernah lihat Vario yang nubruk mobil itu, yang selebornya cuman nengkok ke belakang, itu plastiknya bagus loh menurut saya, tapi itu ternyata produksi Thailand gitu. Motor dari Thailand. Jadi seperti itu ya, bukan untuk menjelek-jelekan Honda, tapi ya kenyataannya kualitas Honda sekarang kayak gini. Mungkin kalian juga merasakan kualitas Honda sekarang seperti apa, yang beli motor baru. Ya itulah, ada sedikit tips buat saya. Kalau ada motor baru jangan buru-buru dibeli motornya. Tunggu 1 tahun 2 tahun biar ada biar ada revisi dari batch produksi pertama, jadi batch kedua, batch ketiga biar lebih baik. Itulah ya, begini gacor banget ngomong. Yes, ngono lah pokoknya. Tunggu aja project Vario ini, yaitu moral eksterior. Kalau mesin kayaknya mau tetap ke standar, karena harus punya kita harus punya 2 motor. Ketika sudah punya motor, 1 bur up, 1 harus standar. Ya ini bakalan tak up standar, mungkin full kiriannya bakal tak upgrade biar top speednya kurang sih. Ini top speed kemarin nyentuh cuman 119, itu kurang banget. Wis gitu aja, mungkin ini bisa bermanfaat buat kalian videonya. Jangan buru-buru beli motor baru. Oke, segitu aja ya dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel YouTube saya, Franciscus Regis. Stop dulu ya, bye bye.